Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara Tata Kelola Penilaian Angka Kredit Implikasi Permen PAN 1 2023 terhadap penyusunan SKP dan penilaian angka kredit bagi fungsional berencana. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengawali acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa mudah-mudahan acara pada pagi hari ini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Yang kami hormati Bapak PLT Asisten Deputi Manajemen Lentera Sumber Daya Manusia Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB. Yang kami hormati Ketua Umum PNPPPI. Yang kami hormati pula Direktur SPMI dan para peserta anggota PPPI yang mengikuti webinar pada kesempatan pagi hari ini, dan undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini, sebelum mengawali acara ini, marilah kita ikuti laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim. Kepada Bapak Agus Salim, dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni Ardli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang kami hormati. Bapak Ketua Umum PNPPPI, Pak Sugiamerta, yang kami hormati pula Bapak Heri Suirmanto selaku Direktur SPMI, dan juga sepertinya tadi sudah bergabung Pak Sekjen PPPI Pak Randi. Kemudian yang kami hormati juga Bu Eni Hertuti yang sudah berkenan untuk kami repoti menjadi Master of Training pada acara di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua para peserta perencana di seluruh Indonesia, izinkan kami melaporkan 2-3 poin pada kesempatan dari pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan topik implikasi Permen PAN 1 2023 terhadap penyusunan SKP dan penilaian angka kredit bagi fungsional berencana gitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah di launching gitu ya Permen PAN baru itu yang menguasai hajat hidup banyak pejabat fungsional gitu, kira-kira seperti itu ya, tidak hanya perencana gitu ya, tapi ini kayak semacam umbrella gitu ya, mungkin hampir semua jabatan fungsional terpengaruh juga gitu. Nah, jadi Permen PAN 1 2023 ini implikasinya salah satunya mungkin penilaian bagi perencana nanti penilaian kinerja tidak lagi dengan dupak ya, karena sudah konversi dari SKP kan gitu ya, konversi dari SKP. Kalau SKP itu nanti nilainya sangat baik, maka konversinya 150% kan gitu ya. Kalau nilainya baik, maka 100%. Kalau nilainya kurang 75% dan seterusnya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan dupak? Berarti kan sudah tidak kita pakai lagi gitu. Hanya saja mungkin sebagaimana yang kita tahu itu spektrum dari berbagai instansi dalam dalam mentreatment SKP itu juga banyak ya, spektrum dari mulai minimalis sampai mungkin maksimalis gitu ya. Kalau kita lihat SKP itu kita mulai dari peran bagi hasil gitu kan. Kalau konsep idealnya kan juga semua pekerjaan itu harus teridentifikasi di situ dan semua harus habis dibagi hasil gitu ya. Tapi kalau kita lihat spektrum yang lain, di ujung yang lain tuh memperlakukan secara minimalis, mungkin ya udah yang teridentifikasi apa yang kita pikirkan saat ini akan kita lakukan, itu yang ditulis gitu ya. Sehingga ada kekhawatiran sebagian pihak gitu ya dalam proses ini nanti ketika SKP dijadikan acuan di penilaian pimpinan terhadap hasil SKP itu jadi
dikonversi jadi nilai itu. Nah, ketika pimpinan menilai sangat baik atau kurang itu parameternya apa kan gitu ya? Parameternya apa gitu? Apakah karena SKP secara umum nanti mungkin pimpinan menganggapnya macam-macam ya spektrumnya ya, bisa jadi minimalis atau maksimalis tadi ya. Kalau yang minimalis dianggap formalitas misalkan, mungkin bisa jadi penilaian itu akan subjektif kan gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu diantisipasi dalam implikasinya terhadap pejabat fungsional kan gitu ya. Apakah nanti ada parameter kan gitu ya yang bisa untuk setidaknya memberi masukan terhadap pimpinan. Apakah nanti perlu misalkan ada tim assessment sendiri gitu dari hasil pekerjaan perencana yang nanti akan jadi masukan pimpinan untuk mengambil kesimpulan bahwa ini di atas ekspektasi, bahwa ini sangat baik gitu, bahwa ini nilainya baik gitu. Nah, ini yang mungkin ada di kepala banyak orang gitu saat ini. Nah, tapi berhubung memang ini baru di launching gitu ya, belum lama gitu. Mungkin ini apakah nanti butuh juknis apa gitu. Nah, kita baru meraba-raba kan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN karena memang istilahnya yang dalam tanda kutip yang memilih incas gitu ya, yang incas terhadap aturan ini adalah Kementerian PAN gitu, sehingga mungkin dalam prosesnya itu seperti apa ketika menyusun ini gitu, apa aja yang diantisipasi kan gitu ya. Dari tentu saja kalau perspektif PAN itu kan nantinya akan secara umum gitu, secara makro gitu ya. Bahkan bisa dibilang mata elang kan gitu ya, cara melihatnya mata elang gitu, banyak sekali jabatan fungsional yang beragam gitu. Tapi dari perspektif kita adalah perspektif yang levelnya mungkin lebih mikro, kita sebagai perencana. Nah, ini nanti mungkin antisipasi yang dilakukan Kementerian PAN tentu saja mungkin bersifat makro kan gitu ya. Cuman mungkin yang perlu kita diskusikan adalah matchingkan dengan apa yang memang spesifik di perencana. Itu mungkin sehingga kita mengeksplor mulai dari perspektif Kementerian PAN. Ada masukan gitu misalkan dari Pak Muji, kenapa tidak BKN Mas itu. Nah, ini mungkin nanti bisa juga jadi lanjutannya misalkan nanti kita membutuhkan itu gitu ya. Tapi untuk kali ini kita kita lihat dari perspektif dari Kementerian PAN. Oh ya, ini sudah hadir juga Pak Yudi dari PAN, Kementerian PAN RP ya. Yang terhormat juga Pak Yudi, mohon izin saya sebagai panitia untuk memberi laporan. Terus kemudian poin yang kedua, jadi ini juga kita melihat dari PPPI sendiri bahwa PPPI ketika sudah adanya penyetaraan jabatan itu perencana juga populasinya juga bertambah signifikan gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa secara regulasi menjadi anggota asosiasi itu merupakan sesuatu yang wajib gitu ya bagi perencana. Nah, kemudian PPPI sendiri juga perlu kemudian mendevelop gitu ya sebagai asosiasi yang kemudian perlu mengakomodir semua keperluan, semua hajat hidup dari teman-teman perencana gitu, sehingga ketika kita lihat Indonesia itu range-nya banyak, itu dari barat ke timur itu sangat luas gitu, sehingga untuk mengkonsolidasikan diri itu sebagai asosiasi itu memang perlu upaya-upaya lebih gitu ya. Nah, izinkan kami dari Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana berusaha mencoba berkontribusi gitu, merajut itu gitu dengan cara melibatkan gitu ya, dengan cara melibatkan dari berbagai daerah teman-teman perencana gitu. Nah, kita sudah punya yang namanya Center of Excellency gitu ya, ada tim di situ gitu. Cuman kemudian tim itu sendiri juga kita berusaha untuk mewakili berbagai wilayah, tapi memang belum komprehensif gitu. Kita sudah membuka pendaftaran juga untuk teman-teman lain bergabung gitu. Tapi memang masih terbatas pada beberapa wilayah. Sehingga kita coba untuk ekspansi, untuk mulai melibatkan komisariat demi komisariat gitu, baik sebagai trainer maupun sebagai moderator atau mungkin peran-peran yang lainnya. Sehingga kita coba mulai kontak ke Ketua Komisariat pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bu Eni sudah mau bergabung dengan kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai laporan. Mudah-mudahan acara training pagi hingga siang hari ini lancar. Terima kasih.
Pak Yudi dari Kementerian Pan-RB sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kami dari perencana dari Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Tadi paparan panitia penyelenggara telah sampaikan ada 2 hal yang penting tadi ya Pak Agus ya, terkait dengan kriteria penilaian ekspektasi, dan kedua adalah kewajiban anggota perencana anggota PPPI menjadi daftar menjadi anggota, Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di Komsat masing-masing di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Yudi Sugeng Rawuh, tadi belum sempat menyapa. Yang kedua, mohon izin untuk berikutnya adalah overview training yang akan disampaikan oleh Direktur SPMI. Yang kami hormati Bapak Heri Suhermanto, kami persilahkan. Suhermanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eni. Yang saya hormati Pak Gede, selaku Ketua Umum PPPI, Pak Agus Yudi sebagai pembicara, khususnya pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya sedikit menyajikan gambaran ya. Mudah-mudahan ada bahan paparan yang bisa saya share. Apa saya operasikan sendiri atau di bagian? Monggo Pak Heri. Ya. Pak Gia, Pak Ersu menjadi host. Jadi saya Ya, bisa share. Ya. Bisa. Ya. Baik. Saya akan coba share screen. Apakah sudah kelihatan? Belum? Belum, Prof. Belum, Pak. Belum. Kalau bisa dikirim barangkali Pak Heri, nanti kita bantu. Oh, begitu. Di WA ke saya atau ke Mbak Cynthia. Ya. Baik, kalau gitu gini aja deh. Saya nanti silakan dibagikan saja bahannya. Tapi paling tidak pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengemukakan bahwa saya mengambil topik seperti dimensi perencanaan ya, di mana sebetulnya kita tidak bisa terlepas dari persepsi atau perspektif pada diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Yaitu perencana. Perencana itu bisa bekerja berdasarkan nilai-nilai akademik, atau bekerja berdasarkan nilai-nilai administratif, atau bekerja berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau private. Ya. Sini barangkali kita perlu memahami betul bahwa ada unsur aspek kapasitas mentalitas, ada aspek fisikal, ada aspek emosional atau aspek sosial ya, di mana di situ berkiprah juga masalah intelijensia, masalah physical quotient, emotional quotient yang akan selalu berubah berdasarkan fungsi waktu. Ya, kita punya semangat untuk belajar. Karena itu PPPI bekerjasama dengan SPMI untuk berkolaborasi, untuk saling bisa mengisi, untuk meningkatkan kapasitas. Nah, di sini kita juga punya hati, punya heart ya, di mana kita bisa membangun semacam hubungan. Ya, hubungan secara internal, eksternal ya. Kemudian juga kita punya makna, mengartikan kehidupan ini supaya nanti dalam prosesnya kita bisa meninggalkan jejak ya, atau langkah-langkah yang warisan yang bisa kita menjadi trademark kita di alam ini ya. Nah, di sini barangkali yang diperlukan adalah kita pahami betul adanya suatu talenta dari kita sendiri sebagai perencana, khususnya perencana publik, di mana sebagai perencana kita harus memahami betul keseimbangan
spiritual, moral, dan intelektual. Kemudian juga kita mau belajar. Ada pembelajaran, ada penguasaan terhadap perubahan. Ada penemuan jati diri, langkah berikutnya ya. Dan itu akan sesuai dengan standar integritas, moral, dan etika, baik dari pribadi sebagai perencana maupun lingkungan perencanaan yang kita geluti. Ya. Kemudian juga kita bisa siap untuk membangun, disitulah kita mulai bisa siap membangun tatanan sosial, new order, apakah ekonomi, apakah aspek fisik yang baru. Jadi di sini yang ingin saya kemukakan adalah bagaimana kita bisa berpikir, bisa merasakan, dan memahami betul siapa diri kita untuk bisa mengekspresikan kemampuan. Adversity intelligence kita itu ditantang. Ya. Dan disinilah barangkali kita bisa mengatasi berbagai macam kesulitan permasalahan kehidupan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan lupa bahwa kita ini setiap perencana adalah pemilik, sekaligus pengelola kita sendiri, perencanaan diri kita sendiri, sampai kepada perencanaan publik. Nah, tantangan kita sebenarnya hanya ada 3 yang paling sederhana, yaitu bagaimana kita menghadapi waktu ya. Waktu ini eksistensial, yaitu sekarang. Biasanya kita berpikir sekarang. Sementara waktu lampau dan akan datang itu adalah konsep waktu pengamatan. Bisa menjadi semacam observasi dari kita, melihat ke depan, perspektif, proyeksi. Itu suatu perspektif, ya, suatu kondisi-kondisi yang belum terjadi. Tetapi kita jangan lupa, kita juga hidup dalam satu dimensi ruang. Ya, ruang itu eksistensialnya adalah di sini, sekarang. Saya ada di Jakarta, Mas Agus ada di Jogja, Bu ini ada di Jawa Timur, mungkin di Surabaya barangkali. Nah, disinilah barangkali kita mulai, jangan lupa tidak ada ruang paralel ya untuk eksistensi. Kita juga akan berusaha untuk memproses semua ini, yang kekinian dan kedisinian, secara bermoral dan beretika. Ya. Di mana sebelum bertindak, seseorang akan dihadapkan pada sejumlah pilihan. Itulah perencanaan. Ada A sampai Z. Ya. Termasuk pilihan untuk tidak bertindak, untuk tidak melakukan apa-apa. Do nothing option. Baik. Nah, selanjutnya adalah dimensinya kita akan memberikan lebih banyak kepada para pembuat keputusan itu kebijakan. Yang memutuskan siapa? Ya mereka. Mereka akan bersifat direktif, kita hanya memberikan alternatif, khususnya para fungsional. Ya. Nanti di situ ada dimensi-dimensi mulai dari perencanaan individu, rumah tangga, keluarga, perencanaan kelompok, perencanaan lingkungan, perencanaan sosial, ekonomi, politik, perencanaan mikro, makro, dan sebagainya. Ya, dimensi-dimensi ini penting untuk kita hadapi. Yang kita hadapi sebenarnya adalah lingkungan kehidupan yang dinamis. Yang kita sasar itu sebetulnya adalah new moral, new social power, new social order. Seperti apa? Itu dirumuskan oleh kelompok masyarakat. Ada pimpinan di sana, ada pemimpin dalam setiap unit-unit masyarakat. Nah, yang kita perlukan adalah kita berbicara pada perspektif kekinian untuk suatu perspektif di masa yang akan datang, di mana unsur-unsur peubah, dinamika perubahan itu selalu terjadi. Apakah kita tidak melakukan apapun, dia akan selalu berubah. Bentang alam akan berubah. Nah, disinilah saya kira kita mulai berpikir antara profesi kita sebagai perencana, kode etik dan standar kinerja seperti apa yang kita butuhkan, kemudian bagaimana moralitas dan etikanya, dan di mana organisasi kita dinaungi. Ya. Di sinilah ada kontinum keahlian perencana. Ya, Bapak dan Ibu ini punya suatu kontinum keahlian perencana, mulai dari yang namanya street level capability sampai kepada system level ya, yang canggih, mulai dari adaptif sampai kepada developmental pengembangan, mulai dari yang tradisional planner sampai kepada yang advanced planner, baik yang lokal, regional, nasional ataupun bahkan internasional planner. Ya. Baik, saya kira itulah. Untuk itu saya hanya bisa mengharapkan, mudah-mudahan pada uraian pada pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana kompetensi, prestasi kerja atau karir jenjang kepangkatan, disiplin profesi, pengalaman, pengabdian, kerjasama, membangun trust dan kesetiaan bisa menjadi modal dasar bagi para perencana
publik ya, perencana pemerintah khususnya, dan ini mudah-mudahan dijelaskan secara lengkap nanti oleh Pak Agus Yudi. Saya kira demikian dari saya, mohon maaf agak panjang. Terima kasih Ibu Eni, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eri. Beberapa hal yang telah disampaikan tadi mungkin saya tidak ulangi karena sudah bisa dipahami oleh teman-teman. Mungkin yang terpenting adalah perencana harus punya talenta, Pak ya. Dan ada 3 hal mengenai tantangan tadi sudah disampaikan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum BNPPPI. Yang kami hormati Bapak I Dewa Gede Sugihammerta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Heni Artuti. Bu Heni saya panggilnya ya. Iya, Pak. Baik, suara saya kedengaran ya Bu ya? Jelas sekali, Bapak. Siap, baik. Baik, selamat pagi kawan-kawan pemangku jabatan fungsional yang saya banggakan di pagi hari ini. Pagi ini cukup cerah ya, di kampung saya di daerah selatan Jakarta nih, matahari luar biasa. Jadi kalau jemuran enak nih, sehat ini. Kita di ruangan semua pagi-pagi. Baik, seperti biasa, kebetulan di sini hampir ada 100 teman-teman ya. Kalau saya dapat laporan ini yang daftar hampir 170 orang ya. Tapi yang eligible untuk bisa mengikuti acara ini adalah sekitar 70 berapa ini? 91 udah ya, luar biasa. Jadi seperti biasa, saya akan menyapa kawan-kawan saya dari Sabang sampai Merauke. Salam perencana, bangkit PPPI biar lebih semangat. Salam perencana, Salam perencana, bangkit PPPI. bangkit PPPI. Waduh, lemes banget ini. Soalnya Pak Agus saja kedengaran Pak Agus Salim ini. Ayo sekali lagi kawan-kawan, semangat. Ini malu kita sama Pak Agus Yudi dari Mentan nih. Ayo, salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Mas Andri nih, suaranya dari Lampung nih, saya dengar nih, luar biasa. Siap, Pak, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, jumpa lagi kawan-kawan semuanya dalam training reguler pengembangan kompetensi. Topik hari ini topik yang urgent ya, yang sangat penting. Implikasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terhadap penyusunan SKP dan penilaian angka kredit bagi fungsional perencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini training tidak terasa ini training ke-25 ya, semenjak training kita laksanakan dari tahun 2022. Atau training keempat ini di tahun 2023. Jadi narasumber hari ini, alhamdulillah ya, di tengah kesibukan beliau, dan kebetulan hari ini juga hari untuk keluarga, kami bisa menghadirkan tamu istimewa di pagi hari ini, yaitu Bapak Agus Yudi, WSSTP MPP. Jadi beliau adalah jabatan beliau sebagai PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN RB. Jadi matur nuwun Pak Agus Yudi, saya sudah seminggu menangkap Bapak dan menangkap beliau itu susah sekali gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Sebagai Master of Trainer atau moderator di pagi hari ini, Ibu ini wajah baru ya, seperti disampaikan oleh Pak Agus Salim tadi, kita mencoba bangkit bersama teman-teman komisariat gitu ya. Kemarin komisariat dari Sumatera Barat sudah, dari Jawa Tengah ya, dari DIY gitu. Mungkin sebentar lagi kita coba bergeser ke barat gitu dan seterusnya. Terima kasih dari Jawa Timur ya, Bu Heni Hartuti. Ya, Pak. Jadi beliau perencana Muhammadiyah dari Bapeda Provinsi Jawa Timur.
beliau juga sebagai Ketua Komisariat PPPI Provinsi Jawa Timur. Semalam kami diskusi dengan beliau, Bu Heni ya, dan juga Pak Agus. Beliau menyampaikan senang topik ini diangkat oleh PPPI. Wakil anggotaku di Jawa Timur durung ngerti kebijakan-kebijakan baru terkait dengan pembinaan JEP daerah. Beliau menyampaikan seperti itu. Nanti boleh deh Pak, aku bertanya ke Pak Yudi gitu. Monggo Pak, Bu, silakan. Mumpung ada Pak Yudi nih dari Kemenpan RB, silakan sampaikan undang-undangnya dengan baik ya Bu gitu. Ini obrolan kita semalam ini. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Pak Agus Yudi, Bu Heni. Jadi seperti saya sampaikan tadi, harusnya hari ini berkumpul dengan keluarga, ya. Jadi berkenan hadir, berbagi pengetahuan dan pengalamannya untuk para anggota PPPI yang hadir hari ini dari seluruh Nusantara, gitu ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Agus Salim, ya, Direktur Pengembangan Kompetensi Perencana PNPPI. Bersama kawan-kawan Center of Excellence. Terima kasih juga senior saya, Prof. Heri Suhermanto, dari beliau sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Perencana dan Manajemen Pembangunan, School of Planning and Management Indonesia, SPMI, bersama kru. Jadi kawan-kawan peserta training yang saya hormati, sering saya sampaikan dalam merespon pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan daerah, dari kementerian lembaga juga, mengapa sih Kemenpan RB begitu cepat mengganti dari satu kebijakan dan kebijakan lainnya dalam pembinaan JEP? Ini waktunya hampir setahun sudah diganti ya. Jadi saya berpandangan dan sering memberikan respon. Pada dasarnya pemerintah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua sebagai ASN. Kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan lama dirasa kurang produktif gitu ya. Mengapa tidak produktif? Kita semua merasakan sebagai JEP, waktu kita habis tersita dengan urusan administrasi. Jadi kita kurang fokus pada kerja. Harusnya kita mampu memberikan atau mendelivery program-program atau kegiatan-kegiatan yang berdampak baik kepada masyarakat. Nah, tapi karena kita ini sibuk membuat laporan, membuat paper, udah itu dirinci lagi dengan 0, sekian. Jadi rumit urusannya gitu ya. Jadi kita waktu tersita dengan urusan administrasi fungsional gitu. Saya pikir tadi saya sampaikan kita buat laporan yang rigid, rumit gitu ya. Nah, kebijakan baru yang diterbitkan oleh Kemenpan RB, kalau menurut istilah saya, ini adalah deregulasi gitu ya, penyederhanaan kebijakan. Jadi ini perlu disadari oleh kawan-kawan semua. Kita rasakan, kita baca kebijakan-kebijakan baru ini yang dikeluarkan oleh Menpan gitu ya. Bayangkan sudah tidak ada dupak kira-kira gitu ya. Ini kan suatu penyederhanaan yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana penyederhanaan kebijakan ini? Mari kita dengarkan dengan seksama yang akan disampaikan oleh Pak Agus Yudi. Jadi dari langsung sumbernya dari Kemenpan gitu. Mungkin nanti beliau memberikan perspektif. Kita tahu persis bahwa di Kementerian Pan RB ini ada beberapa deputi gitu ya. Ada deputi yang membidangi A, deputi yang membidangi B gitu ya. Nanti Pak Agus Yudi, beliau akan mungkin memberikan satu fokus-fokus tertentu gitu ya, sesuai dengan portofolio beliau gitu ya. Jadi silakan Pak Agus Yudi, nanti seperti apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, nanti Bapak akan mendelivery sesuai dengan fokus portofolio dari Pak Yudi. Nanti ada portofolio dari Pak Aba kalau tidak salah ya. Pak Aba juga membidangi beberapa program kebijakan di Kemenpan. Jadi menarik. Tapi hal yang paling penting Pak Agus Yudi, teman-teman semua ingin mendengarkan ya. Dan khususnya yang senior-senior ini barangkali sudah punya pengalaman ya. Jadi JEP senior ini dulu punya pengalaman penilaian versi DP3 ya.
Mungkin di sini juga ada, mungkin yang senior-senior dulu ada DP3. Ini mungkin ada sebagian yang merasa traumatik gitu ya. Traumatik karena sistem penilaiannya dirasakan ada kecenderungan like and dislike gitu ya. Kalau pimpinan suka dengan si A, ya udah si A aja terus diberikan pekerjaan sehingga mendapatkan penilaian yang bagus. Tapi yang lainnya kalau sudah nggak perform di depan mata pimpinan, jadi ini memberikan konsekuensi yang kurang bagus. Mungkin Pak Agus Yudi mungkin nanti bisa sedikit menjelaskan kepada kita semua bagaimana hal ini tidak terjadi dalam kebijakan Kemenpan RB yang baru gitu, dalam pelaksanaannya tidak muncul ekses-ekses seperti DP3 dulu gitu. Nah, kawan-kawan peserta training yang saya hormati, seperti biasa saya sampaikan bahwa waktu hanya 3 jam ya kalau kita mengikuti training reguler Sabtuan ini. Nah, untuk memperdalam materi-materi, banyak sekali materi-materi training yang disiapkan oleh PPPI bekerjasama dengan SPMI melalui training eksekutif tatap muka gitu ya. Silakan teman-teman yang ingin hadir di dalam kegiatan training tatap muka eksekutif ini, mungkin membutuhkan pencerahan lebih dalam mengenai pemenuhan angka kredit ya, penyusunan SKP penilaian angka kredit, kebijakan baru, dan persiapan untuk uji kompetensi bagi teman-teman yang sedang siap-siap untuk uji kompetensi, dan berbagai materi training terkait dengan peningkatan skill, menunjang peningkatan kompetensi para JEP. Silakan, materi sudah tersedia di dalam web spmi.or.id. Di sana juga sudah ada surat edaran ya, kalau dibutuhkan untuk pimpinan gitu ya. Nanti untuk mendapat persetujuan dari pimpinan untuk hadir di dalam training eksekutif, silakan diunduh, ada surat edaran. Demikian pengantar singkat dari saya, kawan-kawan semuanya. Training saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti training, sukses untuk kita semua. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana. Bangkit PPPI. Baik, suaranya Pak Andri terus saya dengar ini di sana yang muncul di sini. Pak Andri, terima kasih Pak Andri. Ya Bapak, siap. Baik, teman-teman semuanya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.